Ini senior saya di S1 maupun di S3. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kegiatan kita pada hari ini adalah kegiatan refleksi lanjutan yang telah kita pernah laksanakan secara daring. Sekarang kita akan laksanakan secara luring dengan tema yang sama, yaitu reforma agraria dalam perspektif kearifan lokal. Kebetulan narasumber kita pada waktu daring itu telah hadir bersama kita. Terima kasih Dr. Putra atas waktunya. Mungkin ketika tidak berpanjang lebar lagi, saya mungkin akan memperdengarkan cuplikan pada saat kita melaksanakan daring. Jadi kemudian nanti saya minta Pak Putra untuk memberikan testimoni terkait dengan kegiatan pertukaran mahasiswa modul Nusantara. Untuk mempersingkat waktu, saya persilakan. Silakan Pak Putra. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Hormati, dia itu senior saya. Jadi kader juga di Surabaya lama, ya. Saya panggil Kaca. Alhamdulillah, kami masih sering berkomunikasi dan akan dikonfirmasi cuma punya ya. Maka punya apa sih? Menak di perguruan asalnya kita ya, perguruan tinggi asalnya kita, di fakultas asalnya kita. Mahasiswa saya ada 5 orang yang lolos pertukaran pelajar di dalam negeri. Kalau di luar negeri ada 1 orang. Program semuanya 6 orang. Yang 5 orang ini dalam negeri, saya tanya, tempatnya di mana? Jadi ini merdeka belajar kampus merdeka. Ini merdeka betul-betul ya. Kita merdeka memilih tempat, memilih program, dan memilih apapun itu. Tapi ternyata dalam konteks pertukaran pelajar yang saya dapatkan, dia tahu kalau untuk kalian semua, mahasiswa saya 5 orang ya, dia harus membuang 10 sampai 20 SK belajarnya kita seperti itu. Kalau toh pun akhirnya hanya dikonversi menjadi SPI, sertifikat pendamping ijazah, apa gunanya kalau bisa dapat yang lain? Saya tanya yang 5 mahasiswa ini, apakah kalian punya SPI untuk hal-hal di luar keilmuannya? Saya harus hadir, tetapi jangan juga dipatok sebesar 20 SKS itu. Harus 20 SKS itu yang kami terima, harus 20 SKS. Kalau tidak 20 SKS dari mana? Ya kan, seperti itu. Akhirnya ya itu yang terjadi. Ada lagi apalagi namanya kurikulumnya ditawarkan. Kurikulumnya itu ya mata kuliahnya sudah di program tadi semua. Saya tanya nilainya apa? Nilainya A semua. Ya ngapain kalau begitu? Jangan sampai Anda mengambil dengan kan sistemnya adalah ini semester ambil mata kuliah tersebut dapat nilai A, dapat dari mulai rapor. Kita bisa nilai. Nah, kalau jelas begitu. Kalau dulu sih tidak seperti itu, kita bisa memilih kan. Nah, kalau dulu sekarang tidak bisa. Yang terakhir itu tidak diambil. Jadi kalau kita ngulang dapat error yang menjadi bahan evaluasi juga untuk penyelenggara MBKM. Nah seperti ini kemarin saya tanya ke Kaca, Kak, ada mahasiswa fakultas hukum tidak pesertanya? Karena ini agak repot untuk menjelaskannya sebenarnya. Ini kan seperti itu ilmuannya, ada yang paham, ada yang tidak paham. Karena kalau kita mau bicara reforma agraria, memang sini umum. Reforma agraria itu umum, orang pertanian, iya, orang politik, iya, orang administrasi, iya, orang hukum, lebih. Karena kita bicara tentang perkembangan suatu negara, tidak ada satu negara pun di dunia ini yang bisa maju kalau tidak melalui revolusi agraria. Kita umum. Kalau tidak ada mindset hukumnya atau mindset politiknya, sospolnya lah ya, itu agak bisa untuk dipahami.
Akhirnya begitulah yang saya lihat, kata-kata yang ada di Zoom itu bohong semua, tidak begitu paham dengan apa yang saya sampaikan. Karena memang begitulah realitanya. Tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kemarin bisa menjadi referensi baru ya. Saya cuma mau menekankan bahwa Indonesia itu tidak akan pernah menjadi negara maju tanpa didahului dengan hal yang seperti reforma agraria. Kita mengaitkan lagi dengan kearifan lokal. Kearifan lokal ini banyak sekali di Indonesia. Kita punya beribu-ribu kebudayaan. Kita mengaitkan dengan ini, padahal kebijakannya cuma ada satu, kebijakannya dari pusat. Dia mau apalagi mengkompet dengan semua kebudayaan yang ada di Indonesia sampai harus sulit. Nah, tetapi ya kembali lagi ke political will dari pemerintah. Jadi di sini mungkin bahan evaluasi untuk penyelenggaraan NPTRI. Banyak programnya, tetapi mungkin dari sekian banyak program ini ya mahasiswa ini diberikan kemerdekaan Pak, supaya jargonnya MBKM, Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka itu bisa betul-betul terrealisasi. Mungkin itu saja Pak, secara umumnya dengan saya. Oke, terima kasih Bapak Dr. Muhammad Ilham Saputra. Bagus testimoninya dari bahan masukan. Mungkin kita bisa diskusi. Oke, mungkin ada adik-adik yang ingin bertanya terkait dengan apa yang disampaikan oleh narasumber kita terkait konversi nilai. Saya sebenarnya juga kalau ada saya bingung. Sementara saya cuma melaksanakan tugas saja. Kenapa saya pilih tema ini? Saya harap karena yang di anak bimbingan saya cuma ada satu orang ya dari fakultas hukum ya. Yang adik-adik yang lain itu memahami bahwa ada hal-hal yang terkait dengan prinsip-prinsip pertanahan. Kalau prinsip secara umum mungkin di setiap daerah mungkin sama ya. Cuma ada yang kekhususan mungkin terkait dengan kearifan lokal. Saya harap dengan materi yang kemarin dibawakan oleh Pak Dr. Putra ini mungkin menjadi bahan refleksi atau bahan masukan bahan perenungan adik-adik sekalian apabila pulang ke daerah kalian mendapati hal-hal yang terkait dengan permasalahan pertanahan, minimal adik-adik sudah punya sudah di kepala adik-adik sudah ada sedikit pengetahuan tentang ilmu pertanahan, karena adik-adik pulang biasanya itu apalagi yang tinggal mungkin di kabupaten yang jauh dari ibu kota provinsi itu atau masih istilahnya di kecamatan, di desa, masalah-masalah pertanahan itu masih sering muncul. Minimal Arif sudah punya pegangan bahwa kalau ada masalah pertanahan saya sudah pernah mendengar dari waktu saya ke Makassar dari ada materi. Minimal kalian mengetahui, tapi terkait dengan kegiatan NPTRI ini saya tadi sempat berbincang sebelum memanggil beliau. Boleh sampaikan kritik, boleh. Saya saja kan ini kritik narasumber ini bisa kita diskusikan bersama-sama. Begitu. Mungkin ada yang ingin memulai, saya silakan. Tidak apa-apa terkait dengan mungkin. Oh, ya bagaimana ya konvensinya seperti ini? Silakan. Nama saya Muhammad Rafiq dari Pendidikan Biologi, juga dari Universitas Sultan Hasanuddin dari Banten. Saya mengatakan saya ingin bertanya, mungkin pertanyaannya terkait mata kuliah modul Nusantara ini sendiri. Nah ini kan mata kuliah modul Nusantara ada yang bilang bahwasanya kegiatan modul Nusantara ini bisa dikonversikan ke mata kuliah kebudayaan yang ada di Sulawesi Selatan. Mungkin di kampus teman-teman sendiri mungkin ada tentang studi daerahnya masing-masing. Nah, yang saya tanyakan itu, apakah modul Nusantara ini dapat dikonversikan nilainya ke MK tadi yang seperti saya sebutkan, misalnya studi belakangan atau di daerah teman-teman mungkin studi mengenai daerahnya masing-masing. Seperti itu, Pak. Terima kasih. Iya.
Sebenarnya sih kembali kebijakan. Kalau memang substansinya kemudian PL dan kelulusan atau konten mata kuliah, lebih sederhananya sebenarnya konten mata kuliahnya ada yang berkaitan dengan konten. Saya ada juga satu mata kuliah, namanya mata kuliah semacam. Kemarin ada beberapa yang mencoba untuk mengkonversi menjadi makam, jadi tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Saya melihatkan RPS-nya, kalau di masuk namanya RPS, rancangan pembelajaran siswa. Di RPS itu mempermudah mahasiswa. Daripada Anda rugi, mending tidak usah, ya kan? Daripada Anda menyiksa diri Anda. Nah, saya tetap mau ambil itu, tidak masalah, silahkan. Paling konversinya hanya ke tadi sebagai pendamping jasa misalnya, atau hanya sebagai bekal untuk menambah ilmuannya dia, tidak masalah. Tapi kalau untuk berharap Anda mau dikonversi menjadi mata kuliah itu, kedua, program ISMA, ya, dia pergi ke Spanyol satu mahasiswa saya. Ini kan kebanggaan juga sih, karena mereka mampu lolos berperkara. Nanti bisa saya jelaskan ini. Saya lihat dalam konten mata kuliah yang ada. Konten mata kuliah yang ada akhirnya magang saja yang bisa dikonversikan. Jadi berapapun mata kuliah yang dia lakukan, yang dia ambil di sana, yang dia ikuti di sana, saya hanya bisa mengkonversinya ke satu mata kuliah yang ada di prodi hukum administrasi negara. Tapi alhamdulillah karena jumlah SKS-nya magang itu tinggi, 6 SKS. Jadi mereka ambil di sana, kalau nggak salah juga ada 12 SKS yang mereka ikuti. Ya, paling mereka kehilangan 6 SKS saja. Nah, tetapi saya tanya yang bersangkutan, masih ada mata kuliah yang lain? Sudah lulus semua Pak? Bisa apa? Bisa magang. Oke, saya konversi menjadi magang. Makanya saya bisa katakan bahwa itu kembali kebijakan untuk prodi, kebijakan pimpinan fakultas. Seperti yang Anda punya mata kuliah itu, lihat kontennya. Kalau kontennya ada sama seperti yang diterangkan untuk alasan untuk mengkonversi mata kuliah tersebut, daripada Anda misalnya ya, daripada Anda rugi, Anda sudah datang jauh-jauh dari Banten ke Makassar, kemudian tidak ada yang bisa dikonversi. Secara formil Anda pasti rugi, tapi secara material tidak ada ruginya karena Anda belajar, ya kan? Mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya Bapak, terima kasih kembali. Kalau mungkin masih ada, atau saya tambahkan, jadi begini Pak Dr. Putra, teman-teman mahasiswa di sini juga memang selain ikut kegiatan pertukaran mahasiswa menurut perkara, mereka juga jadi mahasiswa inbound ya. Inbound. Jadi mereka sebenarnya kuliah di prodi yang sama dengan prodi mereka di PT asal. Coba mungkin kalau Frank kuliahnya di Parangsamung di mana? Di Parangsamung ya, MIPA ya? Iya, tapi kan pendidikan biologi. Iya. Jadi ada mata kuliah yang ambilnya di bukan biologi juga Pak. Ada di pendidikan IPA sama di ada di. Ya, tapi kan induknya MIPA ya? Iya, induknya MIPA. MIPA. Jurusan yang berbeda. Jadi ada berapa SKS yang kuliahnya di apa? Maksudnya jadi mahasiswa inbound? Kalau dari UNM ada. Kalau di yang Robik ambil FK di UNM itu ada 8 SKS plus 2 SKS modul Nusantara jadi 10. Sisanya itu di PT asal dari. Oh, dari juga ya. Jadi seperti itu. Kalau kamu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Kamila Syarwi Anjani dari Universitas Sriwijaya Madinah, Bapak. Saya dari prodi pendidikan guru PAUD. Jadi saya itu inbound di UNM mengambil 5 mata kuliah di prodi pendidikan PAUD juga. Itu totalnya kalau tidak salah ada berapa? Harusnya bahwa ini tahu minimal yang 4 lah. Kalau nanti yang akan berikut ini belum sadar, kami
Iya Bapak, saya mengambil di UNM itu 12 SKS sama modul Nusantaranya. Jadi 10 mata kuliah di UNM, terus yang 2 modul Nusantaranya 2 SKS kan, terus yang sisanya juga di UTN, Universitas Asal. Asal ya. Iya, dari juga gitu. Jadi totalnya 20. Iya Bapak. Yang fakultas hukum yang mana? Enggak. Ada ya. Kampus mitra saya nggak ambil, jadi cuma UTM sama UNM gitu, PT Asal sama UNM gitu. Terima kasih. Jadi dibagi ya di PT Asal sekian SKS 8 ya. PT yang 7 10. 20. Ya. Betul. Alhamdulillahnya itu bisa dikonversi gitu sama UTN, jadi kan tidak kayak double dan nantinya tidak Rugi lah ya. tidak rugi dan juga tidak mengulang gitu Bapak. Iya. Jadi yang saya ceritakan tadi itu apa lagi namanya fenomena di Unhas itu angkatan 2017 dan 2018. Tidak ada 2019. Yang 2019 justru hanya mengikuti kampus saja. Itu saja. Nah, selebihnya diambil di dalam. Jadi yang keluarnya itu hanya kampus mengajar saja. Ada lagi yang memang magang, karena memang kan yang seperti saya sampaikan tadi ada mata kuliah magang. Nah, jadi dia magang di kementerian, di konversi cuma saya konversi menjadi 6 SKS di prodi. Walaupun di MBKN itu dia hanya kenanya 4 SKS. Nah, tapi kan kebijakannya kembali ke prodi, saya bilang nggak apa-apa. Saya tetap kasih nilai, kasih nilai terakhir kemarin. Jadi ini memang ya bisa menjadi bahan masukan bagi masing-masing ya. Saya pikir kalau untuk angkatan 2019, 2020, saya pikir ini memang sangat masih terdebat-debat ya untuk keberhasilan penyelenggaraan. Tapi untuk mahasiswa-mahasiswa yang sudah ya maba atau mahasiswa basi ya, untuk apa? Iya. Untuk apa? Karena sudah banyak yang dilulusi. Iya benar, sudah ya mau menghadapi semester akhir ya. Ya jadi memang ya itulah memang anunya. Tapi ini kan baru tahun pertama dilaksanakan ya. Angkatan pertama. Di prodi kami juga itu baru angkatan pertama. Nah, walaupun ini penyelenggaraan sudah 3 tahun, baru sekarang dibumikan. Di prodi kami itu baru juga tahun pertama dilaksanakan. Ya mungkin kami masih ikut juga ya menyelenggarakannya. Tapi mudah-mudahan kedepannya bisa semakin membaik. Itu saja harapannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dr. Putra. Jadi mungkin yang saya minta waktunya 5 menit lagi Pak Dr. Putra. Mungkin saya ingin adik-adik menceritakan apa yang menjadi perbedaan kuliah di PT Asal dengan kuliah di PT yang dituju. Kira-kira apa persamaannya, perbedaannya? Mungkin bisa diceritakan supaya saya mungkin sebagai dosen PN dan Pak Putra sebagai dosen Unhas nanti bisa menjadikan refleksi bahwa apa yang menjadi kekurangan, kelebihan nanti bisa kami selaku dosen itu menutupi karena adanya kritik dari atau mungkin cerita dari adik-adik sekalian. Saya ingin 3 orang lah yang bercerita. Siapa yang mau? Tidak apa-apa. Kita kan ini diskusi, ini tidak ada hubungannya dengan mata kuliah. Artinya saya sebagai dosen UMN, Pak Putra sebagai dosen Unhas nanti ingin mengetahui bahwa apa yang menjadi perbedaan bahwa mungkin dari segi pengajaran, segi apa terkait perkuliahan antara di PT Asal dengan di UNM. Silakan. Oke Bapak, terima kasih untuk kesempatannya. Tapi mohon maaf sebelumnya mohon dikoreksi kalau ada salah kata ya Bapak. Jadi gini kan ada salah satu untuk perkuliahan di UNM itu adalah salah satu mata kuliah di prodi PB Palu juga itu ketika kita mau pada waktu jadwal mata kuliah itu banyak sekali dosen
itu seperti tidak ada kabarnya gitu loh Bapak. Dan iya Bapak, dan juga sepertinya sibuk mungkin ya, tapi nggak dikasih tugas kayak itu. Jadi kan kita kan juga bingung, makanya dari itu biasanya kita itu malah ganti kayak ikut perkuliahan di UTM gitu, karena sama juga mata kuliahnya dengan yang diambil kita di UNM. Jadi kayak lebih ke koreksi, mungkin dia juga sibuk tapi kayak diberikan tugas itu kan nggak apa-apa. Ini sama sekali tidak sih, dari semenjak pertemuan awal itu masih dari biasa, masih ada tatap muka juga di virtual Zoom kayak gitu, sama BBB di Asian gitu. Tapi semenjak pertemuan 1 atau 2 sampai 3 itu sebenarnya nggak pernah gitu Bapak. Terima kasih Bapak. Siapa lagi? Ada? Ya. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Benchmark dari Universitas Teknopark Indonesia Lampung, Pak. Jurusan Pendidikan Bahasa Inggris semester 5. Jadi untuk kesamaan dan perbedaan kuliah di PT Asal dan juga PT Penerima, mungkin dari dosennya dan cara pengajarannya, kurikulumnya sejauh ini sama Pak. Cuman yang sedikit menjadi kekecewaan mungkin buat beberapa mahasiswa itu ketika kami mahasiswa inbound sudah datang ke Makassar, tetapi mata kuliah yang diambil di PT Penerima itu masih tetap dilakukan secara daring. Nah itu Pak. Jadi saya punya satu case di mana mata kuliahnya daring semua di sini di UNM, dan akhirnya saya sit-in di satu mata kuliah yang saya izin dulu sama ketua kelasnya juga sama dosennya, Pak bisa nggak saya join mata kuliah Bapak walaupun saya tidak ambil mata kuliahnya. Katanya nggak apa-apa, join aja. Itu dari situ kita join mata kuliah itu, walaupun ya cuma buat sharing doang mungkin di situ, tapi nggak dikonversi ke SKS gitu. Jadi itu sih Pak kemungkinan. Dan untungnya juga karena di UNM ada modul Nusantara, jadi setidaknya terbayarkan ada pembelajaran yang kita ambil selama di Makassar, walaupun bukan secara akademik tapi lebih ke budaya gitu Pak. Jadi itu saya budayanya di sini dapat, walaupun secara akademiknya kurang. Jadi Pak, makasih Pak. Ya. Satu lagi. Ayo, satu. Selamat malam Pak, perkenalkan nama saya Vito Rupiana dari Universitas Tribuana Tugade Malang. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit keluhan tentang saya. Sebenarnya kurang lebih seperti Bapak bilang, akan tetapi saya memiliki 2 mata kuliah yang benar-benar dosennya tidak ada memberi kabar sama sekali. Yang pertama itu teknik perbaikan struktur, itu hanya dikasih beri tugas 1 saja. Setelah itu tidak ada perkuliahan sama sekali, hanya 1 tugas. Yang kedua yang teknik yang interior juga kuliahnya sebenarnya ada, cuma sampai UTS doang. Setelah UTS itu di-ghosting sama sama dosennya. Nah, kalau menurut saya nih Pak, kalau ini memang kalau memang memiliki kesibukan atau apa, itu diberitahukan kepada kami dari mahasiswa pertukaran ini, karena ini kami kan istilahnya baru di sini Pak, jadi belum mengenal bagaimana sih UNM ini. Dan setelah saya berdiskusi ke himpunan, ternyata mata kuliah teknik interior dan beberapa mata kuliah yang saya ambil itu sengaja tidak dikuliahkan, dikarenakan itu jadwalnya untuk dipraktekkan untuk mahasiswa dari UNM tersebut. Nah, di situ saya mikir seharusnya ini diberitahukan kepada kami agar kami tidak bertanya-tanya pada dosennya. Jadi setidaknya aku memberitahu di WA atau itu. Nah, yang selanjutnya yang seperti punya benchmark, dan sebenarnya kalau emang mahasiswa yang diluringkan di sini, seharusnya semuanya harus dikuliahkan secara luring, walaupun kapasitasnya 25 atau 50%.
seperti di kampus saya menerima mahasiswa dari Kalimantan Timur masalah. Nah, dari mahasiswa ini di kampus saya memprioritaskan mereka untuk berkuliah secara luring, karena mereka juga ingin mengetahui sih bagaimana sih luring di kampus ini. Di sini pas saya juga ke sini kok malah tetap daring dan tidak ada pemberitahuan sama sekali dari dosennya. Begitu. Ya, menurut saya harus mahasiswa dari ini kan ingin nih bagaimana kuliah di kampus ini secara tatap muka atau secara ini, dan sebenarnya harus seperti kampus saya, Pak. Baik, terima kasih. Maaf agak terbantah Pak. Sekian dari saya. Oke, terima kasih adik-adik sekalian. Jadi ada 3 ya masukan. Mungkin saya duluan dari sebagai dosen UNM. Jadi begini deh, terkait dengan kita kuliahnya daring ya. Memang pada saat semester lalu itu pada bulan 7, awal bulan 7 itu pandeminya di sini tinggi. Jadi sempat pada semester ganjil yang lalu ada edaran bahwa nanti perkuliahan itu 70-30 dari 30-nya luring. Terus tapi dikembalikan sama dosen yang bersangkutan. Pada saat semester kemarin itu bulan 7 selain Jakarta, Makassar juga termasuk zona merah. Akhirnya pimpinan universitas kembali membuat edaran bahwa dikembalikan perkuliahan itu ke daring. Maka dimaksimalkanlah ini Siapoke aplikasi ya. Kita juga kalau nggak salah baru semester lalu itu mulai belajar bagaimana memakai aplikasi Siapoke ini, karena di situ katanya di situ sudah fitur-fiturnya sudah bagus lah menurut saya, sudah agak lengkap. Cuman mungkin kalau orang yang baru mungkin mengoperasikannya ya agak rumit. Tapi sama dengan aplikasi yang lain, sama aja. Terus mengenai model perkuliahan, seperti saya pribadi, saya itu waktu mulai awal semester ganjil ini, saya kan ada 16 pertemuan. Itu kita bagi 4 untuk luring, sisanya daring. Jadi pada awal semester itu saya pakai Google Meet lah istilahnya untuk tatap muka. Jadi saya berturut-turut 4 kali sudah itu ya paling sama karena keluhan seperti yang lain, mungkin pas itu dosennya sama dengan dengan saya, dia sudah dari awal. Terus kemudian cuma memposting saja pertemuan sekian ini ini materinya, terus nanti tugasnya, kemudian UTS dan UAS seperti itu. Nah, mungkin pada saat kalian datang ke sini, jadi terus kok begini ya, tidak ada informasi, mungkin seperti dosennya menganggap bahwa saya sudah melakukan tatap muka, ya kan 4 kali. Saya sudah memposting tugasnya di Siapoke, di pertemuan keberapa, terus UTS pertemuan juga mungkin pertemuan ke-8 atau 9 UTS, pertemuan 15 atau 16 itu UAS, paling seperti itu. Jadi kalian yang datang ke sini ingin kuliah luring bingung kan, ini ya perkuliahan di UNM, cuman memang ada juga dosen yang tak sama sekali mengisi Siapoke. Tidak ada, jadi nol Siapokenya. Ya, jadi ada juga dosen yang masih memakai Google Classroom. Alasannya nggak mengerti memakai aplikasi Siapoke. Jadi dia tugasnya dikirim di Google Classroom, terus virtual meetingnya dia memakai Zoom. Padahal kan kalau kita pakai Google Meet itu bisa langsung terintegrasi terekam itu perkuliahan di Siapoke karena dia terintegrasi dengan Google Meet. Insya Allah mungkin semester genap yang akan datang Zoom juga sudah terintegrasi dengan Siapoke. Kemudian masih ada juga dosen yang membuat tugas suruh kirim ke grup WA. Tahu-tahu dia ngomel bahwa kok
HP saya lelet ya karena grup WA-nya penuh. Jadi dia pada kelas semua. Bayangkan kalau dia pegang 3-4 kelas, satu kelas 40 berarti 160, sekali mengirim tugas itu 160 orang. Itu baru tugas, belum buat UTS, belum UAS. Seperti itu akhirnya mereka juga akhirnya kembali ke tradisional. Yang dulunya sebelum jam off kita pakai Google Meet, Google Classroom, mereka kembali ke situ Google Classroom. Cuman kan Google Classroom kita cuma bisa saling chat. Untuk tatap muka kan tidak. Ya itu seperti itulah kondisinya di UNM. Jadi kemarin itu edaran pimpinan kami bahwa wajib semua dosen itu paham aplikasi Siap Oke. Tapi sudah ada sudah ada gambaran bahwa semester genap yang akan datang ini porsinya tetap 70-30 daring dan luringnya. Cuman ada 3 syarat. Pertama harus vaksinnya sudah 2 kali ya, sudah vaksin kedua ada pernyataan dari orang tua. Yang ketiga dikembalikan sama dosennya apakah mau dari luring. Itu kembali jadi hak prerogatif. Ya kalau dosennya malas ya kita luring aja, ya kan. Dari terus jadwal juga kan di sini tentatif, nggak mesti itu apa yang sudah dijadwalkan itu dipenuhi paling jam berapa, masuk jam 9, sudahlah di grup WA. Dek, kita nanti kuliahnya jam 4 saja ya, saya sibuk. Kalian tidak bisa membantah, harus ikut saja. Pak, ada jadwal kuliah persamaan dengan ini, ya sudah disuruh pilih. Ya silahkan pilih mata kuliah saya atau mata kuliah yang lain. Jadi, mungkin ada cerita sedikit tentang di Unhas, silahkan. Iya. Ini memang selama pandemi banyak cerita ya, terutama kepada mahasiswa, pelajar, dan juga dosen. Pertanyaannya adalah, kalian lebih suka luring apa daring? Lebih suka luring? Yakin? Sudah beberapa semester tidak mengikuti perkuliahan. Salam, lebih suka luring apa daring? Daring. Ya. Saya dari semester 4 ke depan. Pengen daring atau luring? Hybrid. Perkuliahannya daring, kuliahnya luring tapi udah selesai. Ini terus tidak mau keluar keringat, hanya dengan nongkrongin laptop, mendengar orang ceramah. Pertanyaannya adalah secara daring apakah terjadi interaksi atau tidak? Ya ada Pak, sedikit. Ya, saya mempersentasekan maksimal 30%. Maksimal 30%. Dari 60 orang misalnya yang ikut dalam Zoom, paling hanya 30% juga maksimal yang betul-betul mengikuti Zoom itu. Selebihnya kemana? Ada yang banyak gayanya. Ya, saya pernah dapat satu mahasiswa, maba loh, tahun 2020, angkatan 2020, maba. Dia mungkin lupa matikan kamera, tidur di atas sofa. Akhirnya apa? Akhirnya ya saya kasih error. Ya, karena orang yang berilmu tidak beretika, tidak boleh. Prinsip saya situ. Makanya orang yang tidak beretika, kemudian dia mengikuti perkuliahan saya, insya Allah saya kasih error, pasti. Itu sudah prinsip saya. Nah, itulah yang terjadi banyak seperti itu. Ada juga yang lupa mematikan mic, akhirnya menerima pembelajaran juga enak dia rasa, tetapi yang namanya interaksi secara langsung itu hanya akan terjadi ketika bertatap muka secara langsung. Percaya atau tidak, ketika kita bertatap muka seperti ini sudah ada terjadi pergantian energi positif. Dari positif Anda ke saya, dari positif saya ke Anda. Saya ini lebih banyak dari negatif karena mau influenza. Jadi mudah-mudahan dengan ini malam saya bisa pulih besok. Iya betul, saya sangat yakin hal tersebut. Di Unhas ada yang namanya, ada juga aplikasinya. Sehingga pada ini akhirnya ini yang dimaksimalkan. Namanya Sikola, sistem Sikola. Kalau saya malas, ya saya paling kasih ya tadi keluar ada semua. Dan di sini saya berkesimpulan bahwa sistem yang terbangun selama pandemi ini membuat saya maupun mahasiswa menjadi malas.
Seperti saya, dulunya saya rajin, datang pagi di kampus, pulangnya sore. Semenjak pandemi, ya datangnya pokoknya saya. Belajarnya, ya kalau saya bisa saya masuk, kalau tidak, ya kasih tugas, kasih apa. Akhirnya terbebanilah mahasiswanya. Saya kan keluhannya sama seperti keluhan kalian semua. Akhirnya saya di semester kemarin, saya tidak memberikan banyak beban ke mahasiswa. Untuk satu mata kuliah maksimal 2 tugas. Tugasnya itu hanya tugas UAS dan tugas UTS dan tugas UAS. Itu aja. Ngapain? Mengeluhnya bukan ke kita, mengeluhnya di media sosial. Yang dibully siapa? Dosennya. Nah, jadi saya melakukan itu. Bagaimana caranya supaya saya mengaktifkan mereka? Saya pakai teknik diskusi. Satu. Yang kedua, saya perbanyak kuis. Apakah kuis itu saya periksa atau tidak? Terserah, saya tidak periksa. Kenapa? Saya cuma mau merangsang pemikiran saya. Apakah mereka paham yang sebelumnya saya berikan atau tidak? Itu saja. Oh, saya tidak periksa. Ya saya periksa, itu kan ngambil waktu juga bagi kita dosen untuk periksa semua. Ada 60 mahasiswa, semua mau diperiksa, Masya Allah. Ya kan, ngambil waktu. Nah makanya yang saya lakukan itu hanya beri tugas maksimal 2. Bagaimana dengan kehadiran, apakah dinilai atau tidak? Saya nilai cuma 10%. Bisa dibilang tidak dinilai. Maksudnya kan ada ngaruh ya, ada pengaruhnya. Selebihnya saya cuma menyampaikan kepada mereka bahwa yang akan terima batunya nantinya itu adalah kalian sendiri. Kalian tidak paham ini, kalian lulus misalnya, nanti pada hari apalagi namanya penghakiman, ya Anda akan terima sendiri. Anda tidak apa misalnya dikasih mata kuliah dasar, tidak paham mata kuliah dasar, dia lanjut, dia dapat nilai A hanya karena masuk, kasih kumpul tugas kerja sama teman atau dikerjakan sama temannya, terserah bagaimana lah modelnya, dapat nilai yang bagus A misalnya. Lanjut ke mata kuliah berikutnya, mata kuliah berikutnya dia ditanya, tidak ada yang dia dapat, kebetulan dapat dosen killer, hancur dia. Jadi kembali ke mahasiswa, sekarang kan sudah center learning ya, mendalami profesi ini sehingga ya kami dianggap sebagai pengajar yang tulen itu hanya di sampai di SMA. Kalau dosen itu aja, ya tetapi saya sebenarnya lebih kepada pembimbing. Kalau menurut saya seperti itu ya. Nah, jadi kembali ke kalian. Jika kalian memang betul-betul tidak bisa memanfaatkan apalagi namanya teknologi yang ada sekarang ya, itu nanti kita dapat sendiri akibatnya. Jadi memang ini kita dirancang untuk mahasiswa ini bisa belajar secara mandiri. Ya, di UNASIA seperti itu. Penyakit yang hampir di semua perguruan tinggi UNASIA seperti itu. Ada dosen yang malas, ada dosen yang rajin, ada yang liwat rajin, ya, ada yang sangat rajin sekali. Seperti saya sebenarnya dosen yang sangat rajin sekali jam 8 sudah di kampus, kali jam 2 jam 6. Jadi itu sudah dipakai. Setelah pulang dari anak, sampai ke sini lagi. Nah, ini paling kedua kali. Ya jadi apalagi namanya penyakit atau fenomena yang terjadi hampir semua kita cuma bisa berharap bahwa keadaan ini bisa berlipat. Ya kalau nasi arahannya di semester kemarin itu kami sudah buka PTN terbatas ya untuk beberapa mata kuliah. Kalau saya semester kemarin cuma 2 mata kuliah hasil PTN karena diberikan ke mahasiswa mau ikut atau tidak. Saya buka 5 kelas, tetapi yang ada peminatnya itu cuma 2 kelas. Kalau tidak lebih dari 5 orang itu tidak bisa. Lain itu ada yang 2, 3 itu bisa jadi buka ya. Jadi kalau masih buka dan saya sangat excited pada saat masuk di kelas yang terbatas. Kalau dengan untuk semester depan ini kabarnya adalah akan diadakan PTN tapi tetap terbatas walaupun persentasenya ini akan dinaikkan dari yang kemarin cuma 30% dinaikkan menjadi 50-60%. Tapi saya berharap mudah-mudahan semua dibuka ya supaya ya lebih enak lah betul-betul kita merasakan dunia kampus ya. Nah,
Terima kasih banyak ya. Oke, terima kasih Pak Dr. Putra. Terkait pembelajaran di Universitas Hasanuddin. Sebelum saya tutup, saya juga memotivasi lagi bahwa sebenarnya mata kuliah saya ini sudah luring sebenarnya. Hampir semua luring pada saat mereka menanyakan nilai. Begitu saya sudah ikut nilai di SIA, namanya Sistem Informasi Akademik, mereka pada luring semua datang. Pak, kok nilai saya begini, Pak? Kok nilai saya begini? Saya sudah submit loh, Pak. Tapi saya bilang ya, kalian sudah submit, tapi di SIA Moke saya ini buktinya. Terus, Pak, saya kan lagi kok nilai saya jeblok. Saya bilang, ya, bagaimana cara saya tidak jeblok? Setiap saya kuliah Zoom meeting, kamu pada kamera itu di depan WC. Jadi begitu dia di depan WC, jadi latarnya itu karena dia kebosan, temannya yang mau mandi pola balik. Saya bilang ya ini rekamannya kenapa saya kasih nilai? Tidak ada tempat lain ya, kan di tempat bosnya. Dia bilang yang space-nya luas karena pas di depan WC. Dan yang terakhir juga saya bahwa pada pembelajaran daring ini membuat mereka sering mencari kebohongan ya. Pak, saya kamera soalnya jaringan. Padahal di berbagi, apa. Ya itulah bukan pembelajaran daring. Ya saya juga berharap yang akan datang mungkin seperti yang diceritakan oleh Pak Dr. Putra bahwa pembelajaran luring itu lebih mengena, lebih interaksi. Dosen juga bisa membagi ilmunya secara maksimal, yang mahasiswa juga dapat menerima ilmunya secara maksimal. Karena kita sebagai dosen itu bisa mengetahui bahwa mahasiswa ini kurang dari gestur saja sebenarnya. Biasa-biasa, ini di atas kelas. Dari gestur itu yang akan bisa ditemui pada saat kita pembelajaran luring. Oke, saya rasa cukup diskusi kita pada malam